Ledakan bom diduga bom bunuh diri kembali terjadi. Polsek Astana Anyar Kota Bandung luluh lantah akibat ledakan ini. Terduga pelaku bom bunuh diri ini diduga meninggal di tempat kejadian. Sementara seorang anggota Polsek Astana Anyar meninggal dunia. Aibda Sofyan berpulang. Kabid Humas Polda Jabar menyatakan selain Aibda Sofyan, 7 anggota kepolisian Polsek Astana Anyar terluka dan 1 orang warga sipil terluka. Identitas pelaku adalah Agus Sujarno atau yang biasa dikenal dengan Agus Muslim. Yang bersangkutan pernah ditangkap karena peristiwa bom Cicendo dan sempat dihukum 4 tahun. Duka ini adalah duka kemanusiaan. Tidak ada satupun alasan yang mampu membenarkan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Kemanusiaan harus menjadi prioritas tertinggi dalam kehidupan. Diusulkan oleh Presiden untuk menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa SEMAMSC adalah Laksamana TNI Yudo Margono SEMM Kepala Staf Angkatan Laut. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono dipilih oleh Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun pada bulan Desember 2022. 4 hari setelah pencalonan sebagai Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di hadapan Komisi 1 DPR, diawali dengan pemaparan visi misi yang salah satunya adalah soal modernisasi alutsista TNI. Dijabarkan sebagai postur TNI yang disegani, dilengkapi dengan alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang modern, sehingga memiliki daya gerak atau mobility dan daya gempur atau firepower yang tinggi. Tentunya hal ini juga harus didukung dengan ketersediaan logistik yang memadai agar dapat beroperasi jarak jauh dan dalam jangka waktu yang lama. Artinya memiliki endurance yang sangat lama, mengingat wilayah konstelasi geografi kita adalah kepulauan. Alutsista adalah komponen penting dalam membentuk TNI yang tangguh. Adapun komponen lain yang tidak kalah penting adalah sumber daya manusia. Dalam paparan visi misinya, Laksamana Yudo menjamin tidak akan ada lagi prajurit TNI yang bersikap arogan. Apabila nantinya saya mendapat kepercayaan menjadi Panglima TNI, maka saya akan mengerahkan segala daya upaya untuk menjamin tidak ada lagi oknum-oknum TNI yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji serta bersikap arogan yang dapat merugikan dan menyakiti hati rakyat. Setelah pemaparan visi misi, tiap-tiap fraksi melakukan sesi pendalaman terhadap calon Panglima TNI. Di hadapan Komisi 1 DPR, Laksamana Yudo menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Salah satunya pertanyaan tentang sinergi antara TNI dan Polri. Laksamana Yudo pun menjawabnya dengan kelakar, mengingat istrinya merupakan anggota Polri, sehingga sinergi TNI Polri sudah tidak perlu diragukan lagi. Mohon izin Ibu, Bapak, ini ada foto sinergitas TNI dan Polri, saya kira tidak perlu. Jadi saya kira tidak perlu diragukan lagi Pak, karena sejak tahun 91 kami sudah bersinergi. Jadi sinergitas TNI Polri itu baru didengungkan waktu itu tahun-tahun 2015 kalau nggak salah. Tapi waktu itu saya sudah nyampaikan, sudah mendeklar bahwa saya sudah solid. Loh kenapa Pak Yudo kok sulit? Lah ini istri saya aja Polri Pak.
Senada dengan Laksamana Yudo, Kapolri Jenderal Listio Sigit juga menyinggung soal kuatnya soliditas TNI Polri. Kehadirannya dalam mengantar Laksamana Yudo untuk melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI merupakan bentuk dukungan dari institusi Polri kepada TNI. Sinergitas dan soliditas ini menjadi sangat penting, apalagi kita menghadapi tahun politik, sehingga yang namanya stabilitas Kamtibmas, keamanan masyarakat, keamanan negara, kedaulatan pemerintah itu menjadi sangat penting karena ini juga akan membawa dampak stabilitas politik juga akan terkendali. Jenderal Andika Perkasa memberikan dukungan dan doa untuk Laksamana Yudo dalam tugasnya yang nantinya menjadi Panglima TNI yang baru. Hal tersebut ia ungkapkan 1 hari sebelum Laksamana Yudo menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Tepatnya pada saat melepas keberangkatan Satgas Gugus Tugas Anivil ke Lebanon di Dermaga Kolin Lambil, Jakarta Utara. Jadi saya sudah beberapa kali ketemu nih setelah Kasal ditunjuk oleh Presiden, diangkat oleh nanti DPR juga sebagai Panglima TNI yang baru. Saya mendoakan semoga Mas Yudo sukses. Laksamana Yudo Margono adalah calon tunggal yang dipilih langsung oleh Presiden melalui surpres yang dikirim kepada DPR. Presiden Joko Widodo mengungkap salah satu alasan pengajuan Laksamana Yudo Margono adalah untuk rotasi matra antara Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara. Panglima TNI kan sudah kita ajukan, Panglima TNI sudah diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Yang kita ajukan Pak Kasal yang sekarang, karena memang kita rotasi matra, ya. Sementara itu, sebagai lembaga legislatif, sejumlah aspek dipertimbangkan oleh DPR dalam mengukur kesiapan Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI. Prajurit TNI itu tetap dalam posisi netral, ya, kemudian tidak berpolitik praktis, terutama ketika menghadapi event-event seperti ya pemilu, pilkada, pilpres, pileg dan sebagainya. Yang kedua tentu tingkat disiplin ya perlu ditingkatkan. Yang ketiga yaitu meneruskan atau menyelesaikan minimum essential force ya. Yang keempat menjaga profesionalisme prajurit melalui ya upaya-upaya pelatihan dan pendidikan. Dan yang terakhir meningkatkan yang namanya kesejahteraan prajurit. Terpilihnya Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI semakin membuka peluang dalam menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia seperti yang dicita-citakan pemerintah. Poros maritim dunia berarti menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur. Namun, masalah konflik di Papua yang tak kunjung berakhir juga menjadi salah satu pekerjaan rumah atau PR bagi Laksamana Yudo sebagai calon Panglima TNI. Selain dari dalam negeri, permasalahan di Laut Cina Selatan dan di kawasan Asia Timur juga sangat perlu diantisipasi.